Halo semua, kali ini kita akan mereview pelajaran DBS kita tentang Kolose 2 ayat 14. Kita mau lihat apa sih yang di blotting out atau yang dipakukan yang ayat itu bilang. Kita mulai dari ayat 16-nya. Kolose 2 ayat 16 dikatakan, janganlah biarkan seorang pun menghakimi kamu. Dan di situ ada kata therefore. Artinya, ayat ini bisa muncul pasti ada penyebabnya. Makanya ada kata therefore atau oleh sebab itu. Dan kita lihat sebabnya ada di mana. Kalau kita mundur, kita temukan ada di ayat 14. Di ayat 14 itu dikatakan blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us. Oke, jadi yang dipakukan, yang disingkirkan, yang dihapuskan, ayat ini katakan adalah the handwriting of ordinances. Dan keterangan daripada handwriting of ordinances itu adalah yang against atau yang contrary dengan kita. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih yang against atau contrary dengan kita. Nah, kalau kita lihat against itu artinya apa sih? Against itu kita lihat contohnya di Lukas 11 ayat 23. Di situ Tuhan Yesus bilang, "He that is not with me is against me." Nah, di sini kita dapati kata against. Dan Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak bersama denganku, dia berlawanan dengan aku. Artinya against ini artinya bukan sesuatu yang positif, tapi sesuatu atau menunjukkan sesuatu yang tidak mantap atau perlawanan atau melawan dan bertolak belakang. Itulah against dan contrary juga itu. Nah, artinya handwriting of ordinances yang ada di Kolose 2 ayat 14 ini berarti sesuatu yang bertentangan dengan kita kan? Dan kalau kita isi handwriting of ordinances itu sebagai feast, berarti ayat itu bilang feast itu against dengan kita. Feast itu nggak bagus. Feast itu bertentangan, berlawanan, bertolak belakang dengan kita. Itu yang terjadi kalau kita isi kata handwriting of ordinances itu dengan kata feast. Nah, sekarang kita ke Ulangan 31 ayat 24. Di situ dikatakan Musa selesai menulis perkataan di buku. Dan yang ditulis itu adalah The Law of Moses. Nah, dan The Law of Moses ini bukanlah yang dituliskan oleh Roh Kudus di dua loh batu, karena ini Musa tulisnya di buku. Dan di ayat selanjutnya dikatakan buku Musa inilah, atau The Law of Moses ini, yang akan menjadi witness against thee, akan menjadi saksi untuk tunjukkan apakah seseorang ini berdosa atau tidak. Nah, artinya buku Musa ini against-nya kalau seseorang melanggar. Tapi kalau nggak ada pelanggaran yang dibuat, buku Musa itu nggak akan against. Nah, sekarang kita balik lagi ke Kolose 2 ayat 14. Kalau misalnya yang dipakukan, ayat itu bilang adalah The Law of Moses, berarti setelah kayu salib nggak akan ada lagi dong yang against dengan kita kalau kita berdosa. Karena yang menjadi saksi terhadap seseorang berdosanya sudah dipakukan. Dan kalau kita lihat di Galati 3 ayat 10 ada kutukan di situ, dan kutukannya itu berlaku untuk siapapun yang tidak continue atau tidak melakukan apa yang tertulis dalam Book of the Law. Nah, jadi ini hukum ada di buku. Dan kalau bukunya dipakukan di kayu salib, berarti artinya orang yang melanggar itu nggak terkutuk lagi dong. Apakah itu pengertian kebenarannya? Makanya 2 Korintus 3 ayat 14 katakan, banyak orang yang sampai saat ini waktu baca Old Testament itu masih buta. Waktu baca buku Musa itu masih buta.